Beyond Time, bab 570-571. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak ada matahari sejati di wilayah Moonlight yang selalu diselimuti senja sepanjang tahun. Hanya selama 3 bulan Heaven Fire Sky Crossing wilayah tersebut menerima cahaya yang signifikan. Terlebih lagi, cahaya itu melambangkan kematian. Namun, tidak semua spesies beradaptasi untuk hidup dalam kegelapan abadi. Oleh karena itu, setelah makhluk hidup di wilayah tersebut dimusnahkan, dan pertumbuhan kembali dimulai, selalu ada spesies besar tertentu yang menghasilkan individu-individu berbakat dan pemberani. Matahari buatan yang sedang dibahas adalah hasil dari spesies yang sangat kuat yang, setelah beberapa generasi berkembang biak, berhasil menciptakan matahari untuk spesies mereka sendiri. Meskipun begitu, cahaya dan panas dari matahari seperti itu tidak akan menjangkau jauh, dan umumnya hanya menerangi spesies yang bersangkutan. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada matahari fajar. Namun demikian, kemampuan untuk melakukan hal itu saja sudah cukup untuk menjamin tingkat perlindungan tertentu bagi spesies mereka. Biasanya, lebih banyak pembawa pesan dewa berasal dari spesies seperti itu daripada spesies lainnya. Akibatnya, ketika Ibu Merah datang, meskipun spesies tersebut akan menderita nasib pemusnahan seperti semua spesies lainnya, matahari mereka akan tetap ada. Dan karena itu, mereka dapat pulih lebih cepat. Siklus ini akan berlanjut selama bertahun-tahun. Awalnya ada 9 spesies di wilayah Moonlight yang memiliki matahari mereka sendiri. Karena keadaan yang tak terduga, 3 di antaranya akhirnya musnah, menyisakan 6. Lonesuns adalah salah satu dari 6 spesies tersebut, dan mereka juga merupakan tambahan terbaru. Kabarnya, mereka mendapat bantuan misterius ketika pertama kali menciptakan matahari mereka. Beberapa bulan sebelumnya, matahari mereka tiba-tiba menghilang, seolah-olah dengan sendirinya, meskipun Lonesuns memiliki keamanan yang sangat ketat. Hampir tampak seolah-olah matahari itu sengaja bersembunyi. Saat ini, matahari itu muncul di langit fragmen dunia utama. Bajingan-bajingan Lonesun tua itu meminjam barang-barangku bertahun-tahun lalu dan tidak pernah mengembalikannya. HMMMPH. Mereka tidak tahu aku sengaja membiarkan mereka melakukan itu. Sang kapten mendongak ke arah matahari, merasa sangat nyaman. Mereka merawatnya dengan baik untukku. Matahari yang dilepaskan kapten ke langit memancarkan sinar yang menyilaukan dan panas yang intens. Seketika itu juga, langit dan bumi berubah memasuki musim hangat. Suhu meningkat, dan terus meningkat. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, suhu mencapai tingkat yang mengejutkan. Kabut mengepul dari es, dan gletser yang tampaknya abadi itu sudah menunjukkan tanda-tanda akan mencair. Namun, satu matahari ini tidak cukup untuk mencairkan semua gletser di seluruh fragmen dunia utama. Itulah mengapa kapten datang ke gunung es khusus ini. Aku hanya perlu tempat ini meleleh. Itu sudah cukup. Mata kapten berbinar saat dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Si kecil bundar, inilah tempatnya untuk membiarkannya bersinar. Matahari di langit bergetar, menyebabkan cahaya dan panasnya menyusut. Dimanapun ia lewat, es perlahan mencair, menampakkan reruntuhan di bawahnya. Pada akhirnya, seluruh cahaya dan panas terfokus pada gunung es tempat kapten berdiri. Ningyan dan Wu Jianwu sepenuhnya menyadari betapa dahsyatnya matahari ini, jadi mereka sudah lama memilih tempat aman di kejauhan untuk mengamati. Sementara itu, rambut kapten meleleh, membuatnya tampak sangat aneh. Dia sepertinya tidak peduli. Pakaiannya tidak terpengaruh oleh panas, dan dia tampak sangat tenang dan rileks. Dulu sangat dingin, akhirnya mulai menghangat sedikit. Gunung es di bawah kakinya mulai mencair. Aliran air hitam mengalir di sisinya hingga akhirnya menguap menjadi uap. Gunung itu menyusut dengan cepat, hingga yang tersisa hanyalah gua sepanjang 300 meter di lapisan es, dari mana muncul uap dan aura kuno. Ningyan dan Wu Jianwu menyaksikan dengan cemas saat suara gemuruh yang hebat juga muncul dari gua besar itu. Pencairan terus berlanjut hingga dasar gua besar itu terlihat. Kini, sesuatu yang tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya terlihat, permukaan tanah yang sebenarnya. Meskipun demikian, dibandingkan dengan gletser hitam tak berujung di daerah ini,
gua sepanjang 300 meter itu seperti lubang jarum. Meskipun telah dibuka, energi dingin di daerah itu begitu kuat sehingga gua tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Sang kapten tidak peduli, dia hanya menatap ke dalam gua dengan penuh antusias. Berkat sinar matahari, kedalaman gua terlihat jelas. Di sana terdapat tanah hitam, serta banyak alur berwarna merah darah yang tersusun dengan sangat rapi. Jika Anda melihat semuanya bersama-sama, Anda akan menyadari bahwa itu menyerupai sidik jari yang besar. Seolah-olah suatu entitas paragon telah membanting telapak tangannya ke area ini untuk memusnahkan semua makhluk hidup dan meninggalkan jejak telapak tangan berwarna merah darah. Namun, tanda-tanda di sini hanyalah tanda dari satu jari. Setelah memastikan bahwa ini adalah tempat yang tepat, Kapten berteriak, "Ning-ning kecil. Jian-jian besar, cepatlah, bantu aku menangani harta karun ini." Dengan menggunakan tangannya yang terentang untuk mengendalikan matahari, dia mengirimkan lebih banyak panas ke area tersebut, mencegah gua itu tertutup kembali. Ningyan dan Wu Jianwu tidak berani berlama-lama. Mereka langsung bertindak. Ningyan melambaikan tangan untuk menghasilkan sehelai daging emas. Sehelai daging itu cukup besar untuk menutupi puluhan orang sekaligus. Dan begitu dibentangkan, jelas terlihat bahwa itu sebenarnya telah dijahit bersama dengan banyak potongan kecil. Karena itu, akan sangat sulit untuk menentukan dari mana asalnya. Wu Jianwu dengan cepat menggenggam sisi daging yang berlawanan dengan Ningyan. Kemudian keduanya membentangkannya dan mengirimkannya ke dasar gua. Hahaha, aku semakin menyukai harta karun berupa tempelan kulit ini. Di udara, alis kapten bergerak naik turun sementara matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Ningyan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri. Dia melirik Wu Jianwu. Wu Jianwu tetap diam. Selanjutnya, kapten yang bersemangat itu melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, lalu menunjuk ke langit. Biarkan lebih berkilau, si bulat kecil. Bantu aku mendapatkan gambar sidik jari yang bagus ini. Matahari di atas tampak bergeser di tempatnya, lalu memancarkan cahaya yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Cahaya itu tiba-tiba berhenti, hanya untuk muncul kembali sesaat kemudian. Hal itu terjadi sekitar selusin kali, begitu cepat berturut-turut sehingga seluruh area disinai cahaya yang menyilaukan. Ningyan dan Wu Jianwu memegang erat bagian kulit itu, dan saat cahaya memancar, gambar sidik jari muncul di kulit tersebut. Itu adalah salinan sempurna dari sidik jari di gua, meskipun jauh lebih kecil. Saat semakin jelas, gambar itu memancarkan tingkat tekanan yang luar biasa. Ningyan dan Wu Jianwu sudah siap menghadapi itu, tetapi tetap saja hal itu membuat mereka gemetar. Dan saat bagian kulit itu berubah, rasanya menjadi sangat berat sehingga perlahan mulai tenggelam. Saat itulah Ningyan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, sejumlah hewan kecil muncul di sekitar Wu Jianwu dan melepaskan fluktuasi garis keturunan. Akibatnya, mereka berhasil mencegah potongan kulit itu jatuh. Sekitar 10 napas kemudian, matahari menjadi gelap, dan sidik jari terlihat jelas pada potongan kulit tersebut. Ningyan dan Wu Jianwu berusaha mengendalikan gemetaran mereka saat mereka dengan cepat menggulung potongan kulit itu. Setelah tersimpan, keduanya menghela napas lega, lalu menatap kapten. Cahaya senja matahari menyinari sang kapten, membuatnya tampak sangat gagah, dan menonjolkan emosi di wajahnya saat ia menghela napas. Sayang sekali hanya kita bertiga yang bisa menyaksikan peristiwa megah ini. King kecil tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Sang kapten menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menghela napas panjang. Nanti saat aku menjelaskan apa yang terjadi, dia pasti akan memiliki perasaan campur aduk. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Sang kapten menggelengkan kepalanya dan hendak melanjutkan berbicara ketika, tiba-tiba, sesuatu yang sangat dramatis terjadi. Langit di bagian dunia yang besar itu berkilauan, dan warna-warna liar berkelebat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, cahaya biru muncul di kanopi langit. Itu bukan hanya sebagian kecil langit. Cahaya itu memenuhi semuanya. Seolah-olah seluruh langit yang gelap telah berubah menjadi biru muda. Terlebih lagi, cahaya itu semakin intens, sementara riak-riak mengerikan menyebar. Ningyan dan Wu Jianwu tampak sangat terkejut, tetapi kapten menanggapinya dengan tenang. Sepertinya kita sudah ketahuan. Mereka akan segera datang. Tapi tidak apa-apa. Ini semua sesuai dengan prediksi saya.
Kalian berdua bisa melarikan diri sesuai metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan bertemu kembali di Gunung Sapi Surgawi. Begitu kita sampai di sana, saya jamin keberuntungan yang lebih besar akan datang." Kapten melambaikan tangannya untuk mengeluarkan selembar kertas giok. "Mulai sekarang, kita biarkan saja semuanya berjalan alami dan..." Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh yang memekakkan telinga dan menghancurkan bumi menyebar di langit biru yang diterangi cahaya. Suara yang memekakkan telinga itu mengaduk awan saat celah besar terbuka di kanopi es langit. Saat celah sepanjang 5.000 km itu terbuka sepenuhnya, suara itu terus bergema, mengguncang daratan. Bukan hanya ada satu celah. Dalam sekejap mata, celah kedua terbuka. Kemudian yang ketiga dan keempat. Puluhan celah terbuka di kanopi es langit. Saat mendongak, langit hampir tampak seperti cermin yang pecah. Saat celah terus terbuka, suara gemuruhnya seperti guntur. Sementara itu, cahaya biru terus bersinar menyilaukan, dan warna biru samar di langit menjadi semakin pekat. Kemudian cahaya muncul dari semua celah, dalam berkas sempit yang menyinari gletser di bawahnya. Gletser hitam tidak dapat berbuat apapun untuk menghentikan cahaya biru, dan dengan demikian, daratan pun berubah menjadi biru. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di langit dan bumi menjadi biru. Tekanan mengerikan yang datang dari balik langit es semakin meningkat. Suara gemuruh bergema saat kanopi langit mulai runtuh. Bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteor biru. Saat menghantam tanah, semuanya mulai runtuh. Gemuruh yang memekakkan telinga bergema di mana-mana. Saat langit runtuh, ujung paku sepanjang 30.000 meter muncul. Itu hanya ujungnya saja, tetapi menghancurkan selubung langit di sekitarnya, dengan efeknya menyebar dengan cepat ke segala arah. Saat langit runtuh, paku biru raksasa itu turun. Seluruh fragmen dunia utama bergetar hebat. Bahkan kapten pun tidak pernah menyebabkan sesuatu yang sedramatis ini terjadi. Jiwa-jiwa yang telah meninggal tak terhitung jumlahnya di pecahan dunia utama, terlepas dari apakah mereka hanyut tanpa tujuan atau tertidur di dalam es, semuanya mengeluarkan jeritan ketakutan. Bagi mereka, hari kiamat telah tiba. Ningyan benar-benar terkejut, sementara Wu Jianwu tampak seperti akan menangis. "Kita sudah selesai. Sudah kubilang sebelum kita masuk ke sini kalau aku punya firasat buruk. Kenapa kau harus menyeretku ikut? Chen Erniu, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang terjadi?" Mereka berdua telah menghancurkan jimat teleportasi mereka. Sayangnya, karena situasi yang dramatis, jimat yang menurut kapten tidak akan pernah rusak ternyata tidak berfungsi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Fragmen dunia itu bahkan tidak memiliki kubah surga lagi. Langit sebelumnya terbuat dari es, tetapi sekarang sebagian besar telah hancur. Dan retakan yang semakin membesar merobek sisanya. Kondisi tanah pun serupa, benar-benar tidak rata karena kerusakan yang telah terjadi. Semua lapisan es telah terlempar ke samping akibat terangkatnya peti mati perunggu yang besar itu. Peti mati itu sebenarnya lebih besar daripada yang pernah dilihat Suking di dasar laut api langit. Dengan sebagian besar bagiannya terbuka, peti mati itu memancarkan keagungan yang tak terbatas. Peti mati itu juga berdenyut dengan aura kuno yang luar biasa yang menyebar memenuhi fragmen dunia, seolah-olah peti mati itu melepaskan semua waktu yang terperangkap yang telah terkubur bersamanya selama bertahun-tahun. Peti mati itu telah terkubur sangat lama, seperti yang dibuktikan oleh bagian luarnya yang berkarat. Kuku kaisar jelas telah melepaskan serangan yang sangat kuat. Meskipun sebenarnya tidak menembus tutup peti mati, sudah ada banyak retakan yang menyebar dari titik benturan. Sementara itu, beberapa bagian peti mati menggembung keluar, membuatnya tampak seperti akan meledak sepenuhnya. Melihat itu, Suking, sang kapten, Wu Jianwu, dan Ningyan saling bertukar pandang, lalu terus terbang lebih tinggi. Sementara itu, sosok di dalam kabut biru yang mengelilingi paku itu berbicara lagi. "Saudari ketiga, begitu aku bebas, aku bisa merasakanmu. Satu-satunya orang yang memancarkan fluktuasi kesadaran dari tanah air kita adalah aku dan kau. Saudara-saudari kita yang lain semuanya telah kehilangan kesadaran. Jiwa mereka tidak utuh. Mereka telah diambil oleh kakak keempat, Lipan. Karena itu, aku datang ke sini untuk membebaskanmu. Bangunlah, saudariku ketiga." Suara itu mengandung kesedihan yang memenuhi seluruh dunia. Sementara itu, peti mati perunggu itu bergetar.
Retakan pada tutup peti mati melebar dan semakin dalam, dan aura yang semakin menakutkan menyebar dari dalam. Kemudian, seluruh fragmen dunia bergetar saat sebuah tangan layu menembus tutup peti mati. Suara dentuman keras bergema saat serpihan tutup peti mati berhamburan ke segala arah. Sulit untuk mengidentifikasi banyak hal tentang tangan itu. Tangan itu tidak jelas milik laki-laki atau perempuan, dan tidak memiliki kulit, hanya daging berdarah. Tidak ada kuku di ujung jari, dan seluruhnya memancarkan aura kematian. Ketika sosok dalam kabut biru itu melihat tangan tersebut, kesedihannya semakin dalam. Itu adalah adik perempuannya yang ketiga, yang sangat dicintai oleh ayahnya, sang raja, dan yang telah dimanjakan dengan penuh kasih sayang. Di antara semua saudara kandungnya, dialah satu-satunya yang layak disandingkan dengan saudara laki-laki ke-9 mereka. Tingkat kultivasinya sangat menakjubkan, dan dia telah menunjukkan kemampuan bertempur yang luar biasa ketika ikut serta dalam kampanye bersama ayah mereka. Lebih dari itu, dia terkenal di antara berbagai spesies karena kecantikannya yang memukau. Banyak bangsawan mengaguminya, dan kaisar secara pribadi menganugerahinya gelar Putri Bright Blossom. Saat itu, dia digambarkan sebagai seperti awan di atas kerumunan, bebas dari setitik debu pun. Namun kemudian Ibu Merah datang dan mengubah segalanya. Putri Bright Blossom yang luar biasa hebat akhirnya dikurung dalam peti mati ketika ayahnya meninggal. Saudara laki-laki keempat mereka, yang lebih buas daripada kebanyakan binatang buas, sengaja menyiksanya dengan menaruh darah saudara laki-laki ketiga mereka di dalam peti mati bersamanya. Karena ia menjadi rakus, ia tidak punya pilihan selain meninggalkan prinsip dan kemanusiaannya, dan demi balas dendam di masa depan, ia menyerapnya. Manusia, tetapi bukan manusia. Hantu, tetapi bukan hantu. Hidup, tetapi juga mati. Mati, tetapi juga hidup. Kesedihan putra mahkota semakin bertambah saat ia menatap peti mati itu. Bagian dalamnya gelap gulita, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yang terlihat hanyalah sebuah tangan yang perlahan menjulur dari dalam. Peti mati itu bergetar, lalu menjadi tenang. Setelah beberapa saat hening, suara serak seorang wanita terdengar. Penerus tahta. Suara yang familiar itu membuat putra mahkota teringat akan masa-masa yang lebih baik. Setelah itu, sosok di dalam peti mati perlahan melangkah keluar. Ia berdiri tegak dan lurus, begitu kurus kering sehingga baju zirah berkarat yang dikenakannya tampak kosong di tubuhnya. Saat angin bertiup melalui celah-celah baju zirah, terdengar suara rintihan. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup baju zirah tampak mengerikan. Bagian-bagian itu dipenuhi luka yang dihinggapi belatung yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, ia hampir tidak memiliki kulit, seolah-olah ia telah dikuliti hidup-hidup. Karena semua itu, ia sangat jelek, dan bahkan sulit untuk memastikan apakah ia laki-laki atau perempuan. Wajahnya cekung. Di tempat seharusnya ada mata, hanya ada rongga kosong yang di dalamnya berkobar api dunia bawah. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia telah mengalami siksaan dan penyiksaan yang melampaui imajinasi. Namun, dia masih memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan fluktuasi itu semakin kuat saat dia melangkah ke tempat terbuka. Fragmen dunia itu bergetar begitu hebat sehingga dampaknya sudah menyebar ke dunia luar. Langit di atas dataran es utara berkilat, dan angin bertiup kencang. Sebuah pusaran besar bahkan muncul di langit. Saat pusaran itu berputar, seluruh daratan di utara bergelombang dan terdistorsi. Seolah-olah dewa sedang datang. Semua makhluk hidup gemetar, dan di kejauhan, cahaya merah muncul di cakrawala. Itu adalah fluktuasi dari katedral bulan merah. Tidak mungkin katedral akan membiarkan sesuatu yang dramatis seperti ini terjadi tanpa menyelidikinya. Yang datang bukanlah utusan ilahi, melainkan sebuah pohon palem raksasa. Jejak di telapak tangan itu seperti ngarai raksasa, terlihat jelas saat benda itu memancarkan cahaya berwarna merah darah. Ia semakin mendekat hingga memenuhi seluruh langit, seperti tangan dewa yang tak terbatas. Setelah menutupi dataran es utara, ia menekan ke arah pecahan dunia utama. Jelas sekali ia akan menghancurkan segala sesuatu di sini. Udara pecah, es bergetar, kepingan salju berputar-putar, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tertegun dalam keadaan linglung. Di dalam pecahan dunia utama, baik putra mahkota maupun putri Bright Blossom yang baru saja keluar dari peti mati tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Keduanya saling pandang.
Mengingat tingkat kultivasi mereka, ada banyak hal yang dapat dikomunikasikan hanya dengan pandangan sekilas. Putri Bright Blossom tahu apa yang direncanakan oleh putra mahkota. Kau yakin? Tanyanya, suaranya terdengar kasar seperti dua bongkahan besi yang digosokkan satu sama lain. Ibu Merah sedang tidur, saudari ketiga, jawab sosok berbaju biru itu. Ini kesempatan langka. Aku ingin menemui saudara keempat kita dan mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Mengenai bagaimana hasilnya nanti, aku sudah selesai memikirkan kemungkinannya. Aku lebih memilih bertarung daripada terus hidup seperti ini. Putri Bright Blossom tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya, dan paku penguasa kekaisaran menghilang dari tempatnya di samping peti mati yang reot. Ketika muncul kembali, paku itu berada di luar fragmen dunia utama, melesat tepat ke arah tangan raksasa berwarna merah darah. Paku itu memancarkan kekuatan yang mampu menghancurkan ruang angkasa itu sendiri, serta sesuatu yang sangat kejam. Dalam sekejap mata, paku itu menusuk tangan. Suara dentuman dahsyat menggema di atas dataran es utara. Telapak tangan yang tampak tak terhentikan itu berhenti di udara saat paku itu mengenainya. Cahaya biru menyilaukan menyebar, melingkari tangan merah terang itu. Dan saat paku menusuk tengah telapak tangan, retakan menyebar dari titik itu. Saat retakan menyebar, tangan itu runtuh. Dalam sekejap mata, tangan itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, banyak pancaran cahaya berwarna darah melesat di atas dataran es utara. Potongan-potongan itu seperti bintang jatuh merah tua yang menghantam tanah dan menciptakan kawah merah terang. Kuku biru itu tidak berhenti bergerak. Ia terus bergerak hingga menghilang di cakrawala. Putri Bright Blossom mendongak. Dia tahu kita bebas. Pukulan telapak tangan itu sebenarnya adalah undangan. Kalau begitu, ayo pergi. Sudah waktunya untuk melihat bagaimana keadaan adik kecil kita ini, anak dari ayah dan ibu kita, sejak bergabung dengan Ibu Merah. Dia melangkah maju dan melayang ke udara. Putra mahkota memandang Su Qing di kejauhan. Dia sama sekali mengabaikan Kapten, Ming Yan, dan Wu Jianwu. Terima kasih banyak atas bantuanmu, teman muda. Setelah itu, dia menatap adik perempuannya yang ketiga dan mengangguk. Adik perempuannya itu pun menatap Su Qing. Su Qing berhenti di tempatnya, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk kepada mereka berdua. Tidak ada ekspresi wajah yang terlihat di wajahnya yang jelek dan kurus kering. Namun, dia mengulurkan tangan yang layu dan mendorong ke bawah ke arah tanah. Fragmen dunia itu bergemuruh, tanah berguncang, dan gunung-gunung berayun. Es pecah, menciptakan salju hitam. Tampaknya, ke depannya, tempat ini akan menjadi negeri badai salju hitam yang tak berujung. Pada saat yang sama, terdengar suara derit. Seolah-olah putri penguasa kekaisaran ini entah bagaimana telah mengambil kendali atas seluruh fragmen dunia. Saat dia melakukannya, pecahan dunia itu mulai menyusut. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bongkahan batu seukuran telapak tangan yang tampak seperti kaca hitam. Dia melemparkannya ke arah Su Qing. Saat mendekat, api menyembur dari permukaannya, membakarnya dan memurnikannya. Pada saat berhenti di depannya, benda itu tampak seperti kristal hitam, berkilauan dan tembus pandang. Energi tak terbatas mengalir di dalamnya, dan ia berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Terlebih lagi, berkat proses pemurnian yang baru saja dilaluinya, ia tidak memiliki tuan. Sesuatu seperti ini sungguh sangat berharga. Jantung Su Qing berdebar kencang. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk hal seperti ini, dia tetap sangat terharu. Setelah mengambil kristal itu, dia menatap Putri Bright Blossom, serta putra mahkota, dan membungkuk dalam-dalam. Sementara itu, sang kapten terengah-engah, dan matanya bersinar dengan kerinduan yang mendalam. Ming Yan dan Wu Jianwu terguncang hingga hampir gila. Wu Jianwu tampaknya lebih beruntung, karena rupanya ia tidak menyadari seperti Ming Yan betapa signifikan dan bermakna hadiah berupa pecahan dunia itu. Serius, kau bisa memberikan barang-barang itu begitu saja sebagai hadiah. Saat Ming Yan terhuyung, Putri Bright Blossom menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dunia luar. Adapun putra mahkota, dia mengangguk pada Su Qing lagi, lalu menghilang dengan cara yang sama. Keduanya berdiri tegak berdampingan di tengah guyuran darah merah. Tidak perlu ada spesies menjijikkan seperti itu di dunia ini. Putri Bright Blossom menatap markas besar Glomite di pegunungan.
Sambil mengepalkan tinju, dia meninju ke bawah. Sebuah proyeksi kepalan tangan raksasa muncul tepat di atas para Glomite. Gunung itu meledak, tanah runtuh, semua bangunan hancur, semuanya musnah. Yang tersisa di lanskap kota hanyalah jejak telapak tangan raksasa berwarna merah darah. Setelah itu, kedua sosok tersebut berubah menjadi berkas cahaya prismatik yang melesat ke kejauhan. Mereka membawa serta keagungan yang luar biasa, kemauan yang tak terbendung, dan dendam yang telah ada selama bertahun-tahun. Tujuan mereka, Stepa Pertobatan. Di sanalah jenazah ayah mereka berada, dan juga merupakan markas besar Katedral Bulan Merah. Di atas lautan api langit, udara bergelombang dan terdistorsi saat seberkas cahaya biru melesat, menembus api, membelah kanopi langit, dan menyilaukan kosmos. Jika dilihat lebih dekat, benda itu tampak seperti paku sepanjang 30.000 meter. Saat benda itu turun dari atas, targetnya jelas, ia terkunci pada lokasi di bawah permukaan laut api surga. Perjalanannya menyebabkan raungan yang memekakkan telinga. Lava menyembur kemana-mana saat benda runcing itu melesat ke arah peti mati perunggu.